Contohnya itu adalah bentar-bentar. Aduh, aku lupa lagi. Aduh, tadi mana itu tulisanku? Kalau 3 dipangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 itu adalah kalau per pem- ditulis bagi-bagian itu kan sebuah bilangan dibagi dengan sebuah bilangan. Berarti karena kita 3 pangkat 2 kan 3 kali 3. Terus kalau 5 kali 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Terus kalau kita sederhanakan lagi itu adalah kan bisa bisa juga kita tulis 3 dibagi 5 dikali 3 dibagi 5 sama dengan adalah kita bisa menyederhanakan sebagai 3 per 5 dipangkatkan 2 sehingga kalau kita punya X dipangkatkan A dibagi Y dipangkatkan eh, A, maka jawabannya adalah X dibagi Y dipangkatkan dengan A. Begitulah. Terus kita sudah sampai eh, ke nomor 12. Nanti tak kasih PR, PR-nya 10. Eh, Terus kita ke akar. Hmm, Akar dari suatu bilangan adalah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan eh, pangkat akarnya. Jika bentuk umumnya jika Pak pabrikku juga banyak Pak. Aduh, Ji- jika X pangkat A sama dengan M, eh, X pangkat A sama dengan M, maka X itu bisa kita tuliskan sebagai M akar dari akar A dari M. M diakarkan A. Ya pokoknya gitulah. Nah, contohnya jika hmm, akar 2 eh akar kuadrat dari 9 adalah 3. Sebetulnya nggak mutlak 3 ya kalau eh, kertasnya habis. Kalau ini akar bisa nggak ya yang ini? Kalau di matematika tuh square root of kalau misalkan 9 itu kan akar dari 9 kalau akar dari 9 itu kan biasanya ditulis kalau lambang matematika dunia itu biasanya SQRT, kepanjangan dari square root dari 9. Biasanya kan 9 9 dipangkatkan 1 per 3. Eh, Hasilnya itu adalah em, plus atau minus eh, plus 3 atau negatif 3 sebetulnya. Karena 3 dikali 3 itu jawabannya adalah 9 dan minus eh, minus 3 dikali minus 3 itu hasilnya juga 9.
Waduh. Eh, jika dalam bentuk perpangkatan, A disebut A disebut pangkat dari akar, sedangkan M disebut radikan. Terus kita lanjut. Waduh, tulisannya banyak. Intinya dari poin pertama ini, kalau pangkat 2 dari akar biasanya tidak dituliskan. Misalkan eh, akar kuadrat dari 9 itu biasanya hanya ditulis sebagai akar kuadrat ini. Terus seperti tadi, eh, pangkat bilangan genap misalkan akar 9 itu biasanya ditulis plus minus 3, plus 3 dan negatif 3, sebab plus 3 kuadrat itu hasilnya 9 dan minus 3 di pangkat 2 itu hasilnya 9. Akar dari 25 itu hasilnya juga plus minus 5, sedangkan akar dari 16 itu ak- akar 16 di akar 4 itu hasilnya plus minus 2. Eh, Apabila pangkat akarnya genap atau radikannya negatif, hasilnya berupa bilangan khayal. Akar minus 9 adalah bilangan khayal sebab plus 3 maupun minus 3 jika dipangkatkan 2. Hmm, Teman-teman pernah ingat nggak kalau akar pangkat min 1 itu adalah bilangan imajiner atau biasa disebut dengan bilangan I? Whatever lah, paling juga nggak ada yang tahu gitu. Hmm, Kalau di matematika itu, kalau perpangkatan kan square root dari minus 9, itu jawabannya adalah SQRT dari 9 sendiri dikalikan 9 dikali minus 1, atau 3 dikalikan SQRT minus 1, atau biasanya kita tulis sebagai 3I. Eh, Gimana? SQRT. Gimana ya? Sebetulnya itu kalau sering muncul di bilangan Fourier, tapi teman-teman nanti tak tak ceritain bilangan Fourier, waktunya nggak ada. Kalau kita pas ketemuan aja tak tunjukin apa itu bilangan I. Ya, ada. Aku malah belum baca di halaman 24. 2 124. 1. Aku belum baca. Pokoknya gitu, nanti pas ketemu tak tak tunjukin mengapa bilangan akar min 1 itu ada dan kita definisikan sebagai I. Nanti kalau pas kita tatap muka wajah face to face gitu, nanti tak tunjukin gimana cara membuktikannya gitu. Terus akar satu itu juga satu. Ya, kalau akar satu itu memang satu, tapi kalau akar dari negatif satu itu yang bermasalah. Terus ini
Kita poin keempat kita adalah eh, contohnya jika kita punya akar eh, 64 di akar pangkat 3, nanti hasilnya adalah 4 karena 4 plus 4 kali plus 4 plus 4 sama dengan 64. Sedangkan negatif 64 di akar 3 hasilnya adalah negatif 4. Sebab minus 4 dikali minus 4 dikalikan negatif 4 hasilnya adalah negatif 64. Kita lanjut. Hmm, hmm, ada beberapa kaidah pengakaran. Ya, seperti tadi ada beberapa kaidah untuk pemangkatan, sekarang juga ada kaidah untuk pengakaran. Eh, Jika M di akar A hasilnya X, karena X pangkat A adalah M. Terus ini hmm, ini eh, akar dari 64 itu hasilnya sama dengan 64 dipangkatkan sepertiga, hasilnya 4. Kaidah yang kedua itu eh, jika akar B X pangkat A di akar B hasilnya adalah X pangkat A per B. Ini contohnya. Terus ini kaidah yang nomor 3. X kali Y di akar B, maka hasilnya adalah akar B, X akar B dikali Y akar B. Ini contohnya. Terus, hmm, bukan. Kok nggak bisa habis sih? Eh, 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 mana fisiknya? Terus yang kaidah selanjutnya nomor 4, akar dari sebuah bilangan pecahan adalah pembagian dari akar suku-sukunya. X dibagi Y di akar B hasilnya adalah X akar B dibagi Y akar B. Ini contohnya. Hmm, Terus ada kaidah penjumlahan atau dan pengurangan bilangan terakar. Hmm, Contohnya ini, jika ini M, ini ada, ini gimana nyontohinnya ya? M dikali X pangkat A di akar B plus minus N dikali X pangkat A di akar B, hasilnya adalah M plus minus N dikali ini. Ini sebagai gambar dengan cara mudahnya, eh, ini kan sama kan? Sama, kita letakkan di faktor belakang, terus karena ini bilangannya tambah kan, berarti M ditambah plus minus N, ditaruh di depan M plus minus N. Ini contohnya 5 dan seterusnya. Kok nggak ada suaranya tuh Ben? Terus ini